nyekolahin kalian tinggi-tinggi ke sini. Alamak, betul juga buduk nih. Lagi awak kumpul di kampus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cici dan Puan-Puan, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang bahasa Melayu dan drama tentang bahasa Melayu. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Feby Denanda. Perkenalkan, nama saya Kaurisol Sabila. Perkenalkan, nama saya Pandu Pranata Islami. Perkenalkan, nama saya Steven. Perkenalkan, nama saya Kristian Riko Asinaga. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arif. Perkenalkan, nama saya Ratu Nabila. Perkenalkan, nama saya Naila Fitri. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani. Bahasa Melayu merupakan bahasa ibu yang berasal dari Nusantara tercinta kita ini. Dari sinilah bahasa Melayu tersebut terus berkembang sesuai dengan sub-sub dialek lokal yang ada di Nusantara. Jumlah penutur bahasa Melayu di Indonesia sangat banyak, bahkan dari segi jumlahnya sebetulnya melampaui jumlah penutur bahasa Melayu di Malaysia maupun di Brunei Darussalam. Bahasa Melayu dituturkan mulai sepanjang pantai timur Sumatera, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Belitung, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, hingga pesisir Pulau Kalimantan dan Kota Negara Bali. Riau merupakan negeri pusat perkembangan budaya dan sastra Melayu. Dari negeri inilah berkembang bahasa Melayu yang merupakan pokok dari bahasa-bahasa negeri di Nusantara. Sebut saja Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan negara-negara lainnya. Perkembangan bahasa dan sastra Melayu mencapai puncak kejayaannya pada masa kerajaan Riau Lingga yang diangkat dan dikembangkan oleh Raja Ali Haji di Pulau Penyengat. Dari Pulau Penyengatlah bahasa Melayu itu mulai gemilang di negeri Nusantara. Negeri berbudaya Melayu membuat orang seiring menjadi penasaran akan kekhasannya. Salah satunya ialah bahasa Melayu. Lalu bagaimanakah bahasa dan dialek Melayu di Riau sendiri? Kali ini kami akan membahas secara umum mengenai bahasa Melayu yang berkembang di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Selanjutnya itu Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Bahasa Melayu Riau ada sejak dahulu kala, perkembangannya semakin cemerlang, manakala dibukanya ada banyaknya bandar-bandar baru di negeri ini seiring berkembangnya kerajaan-kerajaan Melayu yang terdapat di negeri ini, seperti Kerajaan Siak, Kerajaan Pekan Tua, Kerajaan Pelalawan, Kerajaan Indragiri, Kerajaan Kandis, Kerajaan Rokan, Kerajaan Kampar, Gunung Sahilan, Kuntu Darussalam, dan lain-lain. Pada hakikatnya, pengucapan bahasa Melayu Riau sama dengan bahasa Indonesia sekarang. Masyarakat, para cendekiawan, tokoh, raja, ataupun sultan yang memerintah negeri ini pun juga demikian. Misalnya, daulat tuanku, kamu hendak kemana? Hamba hendak pergi ke seberang. Saya nak pergi ke Pekan. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuk dusta. Sehingga lafal dialek yang digunakan di sinilah ialah benar lafal yang sebenarnya. Dan tentunya menggunakan logat Melayu. Dialek Melayu Riau dengan bahasa pergaulan dalam masyarakat sama dengan dialek Johor Riau kini menjadi asas kepada pembentukan bahasa Melayu standar di Malaysia. Ciri utama dialek ini adalah akhiran A yang dibunyikan sebagai E, seperti contoh, saya disebut saya. Bagaimanapun, akhiran A untuk kata-kata yang diadaptasi dari perkataan Indonesia dikatakan seperti sebutan asal. Anda disebut Anda, merdeka disebut merdeka. Bunyi O digunakan menggantikan kata-kata yang berakhiran dengan sebutan ur. Tidur disebut tido. Telur disebut telo. Pengguguran bunyi R di tengah kata sebelum huruf konsonan sebagai berikut. Kerja disebut kerja, pergi disebut pergi. Bagaimanapun, terdapat variasi kecil di dalam dialek ini mengikuti kawasan-kawasan tertentu. Di Provinsi Riau, Riau Daratan, bahasa Melayu Riau dapat dibedakan menjadi dialek Riau Pesisir dan dialek Riau Pedalaman. Perlu diketahui, bahasa Melayu di Riau Daratan sebetulnya tidak dikenal dengan kata dang atau do. Misal, wih mantap dang, atau bukunya gak ada do. Kata-kata tersebut berasal dari bahasa Minang yang dibawa oleh perantau Minang ke Riau. Sehingga kata-kata itu ikut teresap di dalam bahasa masyarakat dan generasi mudanya. Dialek Riau Pesisir. Bahasa Melayu Riau Pesisir atau Riau bahagian hilir berkembang sangat mirip dengan bahasa Melayu Riau Kepulauan dan Semenanjung atau dilage logat Melayu Riau utama seperti yang saya bahas di atas. Di mana logat dan dialek kata-kata berakhiran A menjadi L lemah. Misal, contohnya, kamu hendak pergi kemana, itu menjadi awak anak pergi kemana. Terus contoh selanjutnya, harus ku tonton tuh film, gak sabar rasanya. Dalam bahasa Melayunya,
Mestilah ku tonton film itu, tak sabar pun rasanya. Bahasa Riau yang kental dengan Melayunya dan menjadi standar bahasa-bahasa di negeri Semenjuntak ini dapat Anda jumpai di Bengkalis dan Kepulauan Meranti, Bengkalis Selatan, Panjang, Bukit Batu. Di Bengkalis merupakan urat nadi dari perkembangan tradisi dan bahasa Melayu Riau. Dialeknya kental seperti bahasa Melayu Riau Johor. Contohnya nama-nama daerah yang ada di Kabupaten Bengkalis: Bukit Batu, Paretrodi, Mangkopot, Sungai Pakneng, Lugo Alam, Air Putih, Ketam Putih, Penampi. Di sana masih asli bahasanya, mirip bahasa Melayu yang Malaka Mala. Namun di beberapa tempat, terutama di daerah pasar, dialek Melayu Bengkalis pun kita jumpai sedikit perbedaan, di mana kata halus yang berakhir lemah menjadi o. Contoh, saya disebut juga sayo. Apa disebut apa, disebut juga apo. Berapa disebut berapa, disebut juga berapo. Bunga disebut bungo dan juga bungo. Ya, kurang lebih mirip bahasa Melayu Riau pedalaman. Kuat dengan saya ini terjadi akibat alkulturasi di tanah Bengkalis. Apakah itu dari Riau, pedalaman, bahasa Sumatera? Pemakaian dialek ini biasanya para pedagang dan muda-mudinya. Sementara bagi tua-tua masih asli kental dengan lemah. Di Bengkalis, dialek dan bahasa Melayu juga dipengaruhi sedikit oleh Bugis. Karena masyarakat Bugis juga yang umumnya perantau juga banyak bermukim di Bengkalis. Namun pemandangan tradisi dan bahasa ini akan berbeda bila kita berada di Duri ataupun daerah-daerah poros Pekanbaru, Duri, Dumai. Daerah ini sekitaran itu merupakan kawasan urban. Di situ memang dibilang orang Melayunya udah outnumber. Kalau mau mendengar dialek asli Melayu di kawasan Duri, Mandau ataupun poros Pekanbaru, Duri, Dumai, komunitasnya terlalu terbatas ke perkampungan tertentu dan tentu saja kantor-kantor pemerintahan. Berikutnya daerah Kuantan Sengingi. Menurut sejarah, daerah ini dikenal dengan sebutan rantau nan kurang oso 20, artinya negeri tempat perantauan yang mempunyai 19 koto negeri atau 20 kurang 1 koto. Daerah Kuantan pada bagian barat hulu berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Pada bagian timur hilir berbatasan dengan Batu Sawah, pada bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi, dan bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar. Bahasa Kuantan namanya, dan sukunya disebut Melayu Kuantan dan beradat juga ke Minangkabau. Di Kuantan Sengingi, bahasa Kuantan boleh jadi berbeda dialek antara tiap-tiap desa. Bahasa dan dialek Kuantan mirip dengan bahasa Minang. Kerajaan Kuantan ada pada abad ke-7 Masehi, sedangkan Pagaruyung ada pada abad ke-13 dan 14. Jadi tak bisa disimpulkan secara sempit bahwa adat budaya Kuansing itu berasal dari Minangkabau dan sebagainya. Dan arsitektur di gambar ini merupakan 100% Minang, karena merupakan tempat tinggal keluarga Raja Pagaruyung. Ada juga di beberapa daerah Kuantan yang berbatasan dengan daerah Indragiri. Juga ada mix bahasa Kuantan dan bahasa Melayu Indragiri. Bahasa Kuantan misalnya hampir sama dengan bahasa Kampar. Ada pula tata ucap seperti ini. Kamu hendak pergi kemana? Menjadi, kau nak pergi kemana? Jalur disebut jalu atau jalue. Teluk disebut taluk dan toluk. Rokan Hulu. Di Pasir Pangarayan dan Dalu-Dalu saja, bukan yang ujung batu, tidak akan ada orang Melayu rohul yang mengamalkan sistem patrialisme. Mau dibilang bahasanya mirip bahasa Minang, kalaupun harus mengalah pada akulturasi, memang betul bahasa Melayu rohul itu mix bahasa antara Mandailing, Melayu, dan Minang. Bahkan orang Mandailing pun banyak yang lebih mengakui diri mereka sebagai Melayu ketimbang Batak. Contohnya saja Soeman Hasibuan mengaku kalau dirinya seorang Melayu. Kesimpulan, pakai frasa paling gampang sejagat aja. Kamu hendak pergi kemana? Rokan dan Kampar. Awak nak poi ke mano? Atau kau nak poi ke mano? Panggilan sapaan. Saya disebut awak atau ambo. Panggilan abang disebut abang, ocu, atau udo. Panggilan kakak disebut kakak, namun ada juga yang memanggil dengan uni. Panggilan adik, adek, atau adia. Di Rokan Hulu, saya, aku. Istilah pemanis kata seperti oje, onde, dan do juga sering dipakai. Dan walaupun mirip bahasa Minang, daerah ini tidak menggunakan kata cie untuk mengacu angka 1. Orang sama dengan uang, pasar sama dengan pokan, kedai sama dengan kodai. Tak ada. Rokan Hulu, indolai, indaklai. Lai dibaca panjang di vokal i. Kampar dan Kuantan, indah ado.
Namun secara ada upacara, semisal kalau perkawinan memakai pantun adat berbahasa Melayu pesisir yang logat E lemah itu. Perbedaan bahasa Melayu di Riau daratan, batasnya di Pekanbaru. Di sini semua tercampur. Anggaplah Siak, Dumai, Bengkalis, Kepulauan mempunyai dialek yang sama. Sedangkan untuk Kamparaya kebanyakan berbahasa Ocu. Kenapa bahasa Melayu Riau pedalaman dibilang mirip bahasa Minang? Jawabannya simpel aja. Karena telinga orang Melayu pesisir dan kepulauan mendengar bahasa orang Riau pedalaman sangat mirip dengan bahasa Minang. Saya ketika pertama kali mendengar juga berpikir seperti itu. Setelah punya teman banyak orang Kampar, Wansing dan Rohul dan sedikit bisa bahasa itu baru saya mengerti perbedaannya. Kasus ini sama halnya kalau kita berbahasa Melayu di Jawa. Dianggap berbahasa Minang karena memakai akhiran O. Karena itu asing di telinga mereka. Walaupun gak semua yang memakai akhiran O itu orang Minang. Dumai juga sama dengan Bengkalis. Bahasa Melayu juga masih kental di sini. Bahkan di kota pelabuhan di pesisir timur Sumatera ini juga masih terdapat perkampungan. Masyarakat Melayu yang masih melestarikan tradisi dan budayanya. Di Dumai, bahasa Melayunya kayaknya Melayu kepulauan dengan perubahan kata-kata tertentu pada sapaan. Contoh, kamu itu menjadi Mike. Baiklah, selanjutnya kami akan menampilkan contoh dari percakapan bahasa Melayu yang menggunakan logat E. Hei, kalian kelas apa? Kami kelas B. Di mana ruangannya? B5. Ngapa tak masuk? Ini kan udah jam masuk nih sekarang nih. Kami mau hujan. Aku pun pusing lah. Cabut jelas. Orang tua susah payah cari duit, nyekolahin kalian tinggi-tinggi ke sini, tapi tentuan tuh malah malas-malasan, bolos lah, malas lah. Apalah guna kalian di sini tuh? Alamak, betul juga buduk nih. Mola masuk kelas mau? Gas ah. Gas, yuk. Selanjutnya kami akan membuat drama menggunakan bahasa Melayu dengan logat O. Weh, minggu tak balik kamu? Itu minggu tak bosan di kelas aja? Pas betul aku tak balik juga ke perpustakaan Melayu mau. Yolah, besok pagi awak kumpul di kampus ya. Sekian video penjelasan dan drama pendek dari kelompok 6. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.